Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Anda Siti Sugiyarti MHum yang terhormat, di sini saya Audrey Olga Satya Nathaniela dengan NIM belakang 45 akan mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Perbandingan Bahasa Jawa Dialek Banyumas dengan Bahasa Indonesia yang tidak bisa berdistribusi fonem di posisi akhir. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa pada hakikatnya adalah bunyi yang dipergunakan oleh manusia sebagai sarana komunikasi. Bahasa dipandang sebagai sarana komunikasi yang khas dan unik oleh penggunanya. Penggunaan suatu bahasa untuk berinteraksi antar warganya bila diperhatikan dengan seksama bahasa yang digunakan warga satu dengan yang lain agak berbeda dengan bahasa yang dipergunakan oleh warga yang lainnya. Perbedaan bentuk penggunaan bahasa tersebut terdapat pada bunyi atau lafal, pilihan kata, bahkan pada struktur kalimatnya. Tuturan bahasa terdiri atas bunyi, bukan sembarang bunyi saja, melainkan bunyi tertentu yang agak berbeda-beda menurut bahasa tertentu. Menurut Serhar 2010 pada bukunya halaman 10. Bentuk penggunaan bahasa yang menunjukkan perbedaan kecil maupun besar, baik berupa perbedaan-perbedaan satuan bunyi fonem sampai pada pengungkapan kalimatnya. Itulah yang disebut variasi bahasa. Tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang tidak mempunyai variasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu bagaimana perbedaan fonetis dan semantis kosakata dasar dialek Banyumasan dengan bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu memberikan edukasi, pengetahuan, relasi, dan wawasan kepada para pembaca makalah ini. Manfaat. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat makalah ini berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, makalah ini memberikan acuan tambahan dalam meningkatkan analisis suatu bahasa dengan berbagai sudut permasalahan. Selanjutnya adalah manfaat praktis bagi masyarakat. Penelitian ini bermanfaat untuk dapat membedakan dan menggunakan kosakata-kosakata dialek Banyumas dan bahasa Indonesia. Manfaat praktis bagi peneliti. Makalah ini bisa dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian dialek. Istilah dialek berasal dari kata Yunani dialektos, yang merupakan paduan kata logat. Menurut Legend, dialek adalah sebagai sistem kebahasaan yang dipergunakan oleh suatu masyarakat lain yang bertetangga yang mempergunakan sistem berlainan walau erat hubungannya. Menurut Ayat Rohaidi 1983 pada halaman 1. Dialek merupakan suatu kajian dalam ilmu bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialek adalah ujaran yang khas dimiliki oleh suatu daerah atau kelompok. Bahasa yang dipakai di suatu tempat atau daerah yang agak berbeda dengan bahasa umum atau logat. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakaian kelompok atau golongan tertentu atau kelompok bahasanya yang hidup dalam waktu tertentu. Ciri-ciri dialek. Menurut Millet, ciri utama dialek adalah perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Dua ciri lain dari dialek yaitu, yang pertama, dialek adalah perangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda, yang memiliki ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Yang kedua, dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Jadi, menurut pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu dialek dapat muncul atau ada dalam suatu daerah yang berbeda-beda, tetapi masih dipengaruhi oleh ciri satuan bahasa yang sama. Menurut Trijalaksana, ragam dialek ditentukan oleh faktor waktu, tempat, sosio budaya, situasi, dan sarana pengungkapan. Dalam kenyataannya, faktor-faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Faktor waktu, misalnya, mengakibatkan bahasa yang sama pada masa lampau dan sekarang,
Perubahan perkembangan dialek terus berjalan hingga sekarang, dan muncul apa yang disebut dialek regional, yang sebenarnya pengaruh dari faktor waktu dan tempat yang berkembang bersama-sama. Berdasarkan hal-hal tersebut, pada umumnya dialek digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu dialek regional, dialek sosial, dan dialek temporer. Fonologi. Secara etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi yang artinya ilmu. Selanjutnya, fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tuntutan bunyi-bunyi bahasa. Menurut saya 2007 pada buku halaman 102. Fonologi dalam bahasa Jawa disebut juga widya suara. Widya berasal dari bahasa Jawa kuna yang artinya ilmu dan suara berarti suara. Fonologi adalah ilmu yang menyelidiki dan mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Contoh perbandingan dialek dengan bahasa Indonesia. Di sini ada dialek dari Cirebon Baku atau biasa disebut Bakungan, dialek Indramayu, dialek Bleureup, dialek Ciwaringin, dialek Pekalongan, dan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata ana, ano, ana, dan ada. Yang kedua ada apa, apo, apa. Yang ketiga ada bapak, dan bapak. Yang keempat ada beli, ora, oro, beli, dan tidak. Yang kelima ada dulung, dulang, dulung, muluk, suap, dan suap. Yang keenam ada elok, sokat, lok, sok, silok, pernah. Yang ketujuh ada pula, pula, dan saya. Yang kedelapan lagi apa, deng apo, lagi apa, dan sedang apa. Yang kedelapan salah, salah, dan salah. Kesimpulan. Menurut Meles, ciri utama dialek adalah perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Dua ciri lain dari dialek yaitu dialek adalah perangkat induk ujaran setempat yang berbeda, yang memiliki ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Jadi menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa suatu dialek dapat muncul atau ada dalam suatu daerah yang berbeda-beda tetapi masih dipengaruhi oleh ciri satuan bahasa yang sama. Selanjutnya ada saran. Penelitian ini menitikberatkan pada fonologi dan leksikologi bahasa Jawa di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang morfologi yang terjadi pada bahasa Jawa di Desa Sambak serta aspek sintaksis. Penelitian harus teliti dalam mendeskripsikan data sehingga mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya ada daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.